我俾捧翻鐘你。Gak. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah film dari Hong Kong yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Christopher Sun dan dibintangi oleh Justin Chung, Jaina Ho, dan Lina Matsuka. Film ini berkisah tentang seorang novelis terkenal dan kaya raya yang tersangkut kasus pembunuhan, yang dimana dia sebelumnya dikenal sebagai orang berkelakuan baik. Oke, langsung saja kalau ceritanya. Seperti biasa kita ucapkan bersama Cekicre. Seperti biasa, di awal film kita diperlihatkan oleh seorang novelis yang sedang menemui para fans dan bercerita tentang isi novel tersebut. Orang tersebut adalah Tuan Su. Lalu pulanglah Tuan Su ke rumah, di mana di sana terlihat seorang istri dari Tuan Su yang sedang bermalas-malasan dan menyuruh Tuan Su untuk menjemput anaknya ke sekolah. Dan sebelum berangkat, mereka berdua berciuman, yang dimana sebenarnya Tuan Su sakne, hanya saja ternyata mereka kehabisan kondom. Anjay, udah nikah aja masih pakai kondom. Dan di sana terlihat Tuan Su kesal dan berbicara dalam hati, yang dimana cerita novel yang disukai banyak orang tidak seperti kenyataan yang sebenarnya, yang dimana rumah tangga Tuan Su tidak seharmonis isi novel tersebut. Lalu Tuan Su menjemput anaknya dan melakukan selfie dan menguploadnya ke medsosnya dengan caption yang bahagia, padahal kenyataannya tidak. Tidak berselang lama, telepon pun berbunyi dari sang asisten, yang dimana dia mendapat klien perempuan untuk menyewa apartemen Tuan Su. Setelah perkenalan selesai, si perempuan tadi terlihat lupa untuk membawa tas belanjaannya, yang dimana Tuan Su langsung mengambil dan membukanya. Dan ternyata isi belanjaan tersebut adalah sebuah bra. Sontak saja Tuan Su yang sudah sakne langsung berfantasi dengan perempuan yang akan menyewa apartemennya. By the way, perempuan ini bernama Elaine. Kemudian scene berpindah pada malam hari, di mana Tuan Su sedang di kolam renang apartemennya, yang dimana tanpa disengaja si Elaine ini langsung nyemplung berenang, dan si Tuan Su mengambil HP-nya dan langsung mengambil video dari si Elaine yang sedang berenang bak belut. Anjay. Hanya saja si Tuan Su tersandung dan alhasil dia pun nyemplung. Oke, lanjut. Setelah itu Tuan Su sedang melamun di ruang kamarnya dan tiba-tiba saja ada stocking jatuh dari lantai atasnya. Lalu Tuan Su mengambilnya. Hanya saja stocking tersebut langsung ditaruh di heater karena mendengar sang istri akan datang. Yang bikin lucu di sini, si istri meminta air panas untuk dibuat minuman, yang dimana di dalam heater tersebut sudah ada stocking yang jatuh tadi. Dan kemudian si Elaine menelpon Tuan Su membahas sisa kekurangan pembayaran apartemennya dan menyuruhnya mengantarkan stockingnya yang jatuh ke kamarnya. Di sana mereka berbincang-bincang, yang dimana karena si Elaine tidak bisa membayar sisa uang apartemennya, maka si Tuan Su bisa menginap dan melakukan apapun terhadap Elaine. Karena si Tuan Su selalu tidak diberi jatah oleh istrinya, maka langsung saja Tuan Su menyetujui permintaan si Elaine dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Enak banget ya. Dan seterusnya si Tuan Su beralasan kepada istrinya untuk pergi olahraga, padahal Tuan Su pergi ke kamar Elaine untuk mantap-mantap terus. Tapi emang bener juga sih olahraga, canda olahraga. Lalu scene berpindah, Tuan Su dan kawan-kawan sedang di warkop Bu Marni untuk mengobrol santuy, yang dimana salah satu temannya bercerita tentang wanita Taiwan. Dan mereka pun ingat satu momen pada 5 tahun lalu di bar yang didatangi oleh istrinya Tuan Su dan mengamuk di sana, sehingga para pengunjung pun pergi. Anjay, ngamuk gak tuh? Setelah itu, di sela perbincangan Tuan Su dan kawan-kawan, tiba-tiba Tuan Su mendapat pesan, yang dimana Tuan Su disuruh ke kamar Elaine untuk membahas pembayaran sisa uang apartemennya.
Hanya saja penagihan itu pun dibayar kontan oleh tubuh Elaine. Bikin gue pengen bilang ike kimochi mati kuda say, ngakak dong gue cok. Kemudian Tuan Su tertidur di kamar Elaine, yang dimana dia pun kaget dan langsung pulang ke kamarnya. Dan setelah sampai di kamarnya, sang istri pun bertanya kepada Tuan Su. Dan Tuan Su beralasan karena semalam mabuk dan tidak bisa tidur di sofa. Setelah beberapa saat, Tuan Su pamit mau pergi olahraga. Hanya saja kali ini sang istri ingin ikut dengan Tuan Su. Dan Tuan Su pun kaget. Lalu mau tidak mau kali ini Tuan Su pergi ke tempat gym sungguhan karena sang istri mau ikut berolahraga juga. Setelah beberapa saat di tempat olahraga, datanglah seorang anak yang sangat ngefans sama Tuan Su dan meminta tanda tangan. Hanya saja anak tersebut meminta Tuan Su untuk menggambar apapun di novelnya. Lalu yang terjadi kalian bisa lihat sendiri. Yaps, Tuan Su menggambar pohon cinta, canda pohon cinta. Dan malam pun tiba, di mana Tuan Su mengirim pesan ke Elaine dan memberitahu bahwa sekarang istrinya akan ikut terus ke tempat olahraga. Lalu Elaine menjawab, kau bisa beralasan membuang sampah. Dan langsung saja Tuan Su izin kepada istrinya untuk membuang sampah. Dan yang terjadi, Tuan Su dan Elaine melakukan kimochi-kimochinya di tangga. Tapi hanya sebentar lalu Elaine pergi. Dan si Tuan Su colai sendiri, anjay. Dan scene berpindah di mana Tuan Su dan istrinya sedang sarapan. Yang dimana Tuan Su menyuruh istrinya pergi liburan dan menyuruhnya mengajak temannya. Karena Tuan Su beralasan sibuk untuk alasan pekerjaan. Semua ini dilakukannya karena hanya ingin kimochi-kimochi dengan Elaine. Orang kaya bosku. Lalu Tuan Su memberitahukan kepada Elaine bahwa untuk seminggu ke depan dia akan bebas karena istrinya akan pergi liburan ke Korea. Hanya saja di sini Elaine mengatakan, jika kau ingin sering bertemu denganku, maka bisakah kau menambahkan sedikit biaya ekstra? Dalam artian, Elaine mulai meminta bayaran jika Tuan Su ingin melakukan kimochi-kimochi dengannya. Kemudian scene berpindah di mana istrinya akan pergi liburan dan kemudian setelah istrinya berangkat, datanglah si Elaine ke kamar Tuan Su. Lalu kimochi-kimochilah mereka berdua. Setelah Elaine pulang ke kamarnya, lalu Tuan Su menghubunginya dan membahas masalah pembayaran apartemen. Yang dimana ternyata Elaine malah balik meminta bayarannya dan semakin melakukan aksinya yang selalu meminta bayaran kepada Tuan Su. Dan setelah 1 minggu kemudian istrinya pun pulang dan langsung ditariklah ke kasur oleh Tuan Su. Hanya saja seperti biasa istrinya menolak melakukannya karena kehabisan kondom, yang dimana Tuan Su marah dan melampiaskannya di tempat olahraga. Lalu scene berpindah di mana Tuan Su dan istrinya akan pergi keluar menjemput anaknya sekolah. Sampainya di lift, mereka pun berdua bertemu dengan Elaine, yang dimana Elaine juga akan keluar. Setelah mereka di lift, yang dengan sengaja si Elaine meraba bokong Tuan Su dan meremasnya dan membuat Tuan Su kaget. Untung saja istrinya tidak mengetahui tentang itu. Dan tiba-tiba perut istrinya Tuan Su sakit dan tidak jadi ikut menjemput anaknya. Lalu sampailah Tuan Su di sekolah anaknya, yang dimana anaknya sudah dijemput oleh seseorang. Dan jelas saja yang menjemputnya adalah si Elaine, yang dimana maksud Elaine adalah ingin meminjam uang, lebih tepatnya meminta uang lagi kepada Tuan Su, dan membuat Tuan Su merasa tertekan dan merasa diperas oleh Elaine. Kemudian kita diperlihatkan di mana Tuan Su dan asistennya sedang jumpa fans, dan setelah sesi pertanyaan dimulai, ternyata di sana juga terlihat si Elaine yang juga hadir dalam acara tersebut dan memberikan pertanyaan. Lalu setelah itu beberapa fans meminta tanda tangan kepada Tuan Su, dan si Elaine menghampiri dan meminta foto bersama, yang dimana Elaine mengatakan jangan lupa untuk mentransfer uangnya hari ini. Lalu ketika Tuan Su sedang santai di rumahnya bersama istrinya, mereka berdua pun dikagetkan dengan suara desahan, yang dimana suara itu berasal dari kamar Elaine. Dan ternyata suara itu hanya film saja. Setelah Tuan Su sampai di kamar Elaine, seperti biasa Elaine meminta uang lagi, yang dimana jika Tuan Su tidak memberikan maka Elaine akan menyebarkan videonya bersama Elaine.
Di sana terlihat Tuan Su marah dan kesal karena diperas oleh Elaine. Scene berpindah di mana Tuan Su sedang di bar bersama kawannya dan menceritakan tentang Elaine yang selalu memerasnya, dan salah satu temannya memberikan saran yang dimana Tuan Su harus memberi Elaine pelajaran, yang dimana saran dari salah satu temannya adalah untuk membunuh si Elaine. Lalu scene berpindah di mana tiba-tiba si Elaine terlempar dari atas gedung dan jatuh ke jalan hingga membuatnya tewas. Lalu datanglah polisi untuk mengurus jenazah si Elaine sambil lalu mencari tahu penyebab kematian si Elaine. Kemudian terlihat istri Tuan Su menangis dan ketakutan. Lalu Tuan Su menyuruhnya pulang ke ibunya untuk sementara waktu. Kemudian Tuan Su diperiksa oleh polisi ke rumahnya. Lalu setelah beberapa penyidikan, polisi memutuskan untuk membawa Tuan Su ke kantor polisi guna untuk memeriksa lebih lanjut. Setelah beberapa pertanyaan, akhirnya Tuan Su mengaku bahwa Elaine menjadi simpanan Tuan Su, dan membuat salah satu polisi wanita kecewa dan marah karena jelas saja Tuan Su terkenal setia dan sangat mencintai istrinya. Terlihat dari sebuah karya novelnya. Dan di sini Tuan Su mengakui telah membunuh Elaine dan membuatnya ditahan di penjara. Guna mendapatkan bukti yang lebih nyata, pihak polisi tetap melakukan investigasi atas kematian Elaine. Dan ternyata polisi menemukan buku harian milik istri dari Tuan Su, yang dimana buku tersebut berisi curhatan dari sang istri. Dan ternyata istri Tuan Su menyadari tentang hubungan Tuan Su dan Elaine, yang dimana ternyata dia tidak benar-benar pergi ke Korea untuk berlibur, hanya saja pulang ke rumah ibunya dan menaruh kamera di dalam boneka guna untuk mengintai Tuan Su. Jelas saja semua kejadian yang terjadi di kamar Tuan Su membuat istrinya marah besar. Lalu polisi menangkap istrinya Tuan Su untuk diinterogasi dan membawanya ke kantor polisi. Dan langsung saja polisi menanyakan beberapa pertanyaan kepada istri Tuan Su. Namun di sini istri Tuan Su mengelak meski sudah diberikan beberapa bukti kepada istri Tuan Su. Namun tetap saja dia mengelaknya. Dan alhasil polisi bingung. Tuan Su mengaku yang membunuh Elaine adalah dirinya sendiri, tapi Tuan Su tidak sedang di TKP saat terjadinya pembunuhan. Dan sedangkan semua bukti lebih memihak kepada istri Tuan Su sebagai pelakunya, dilihat dari beberapa bukti yang ditemukan. Alhasil polisi melepaskan mereka berdua, hanya saja mereka berdua tetap lindungan yang maha kuasa, maksud saya polisi, dan tetap memantau gerak-gerik mereka. Yang dimana keesokan harinya istri Tuan Su mengajaknya untuk menjemput anaknya, lalu memberikan minum, yang dimana air minum tersebut sudah diberikan obat kantuk, yang dimana ternyata istrinya Tuan Su mengajaknya ke gudang sambil mengikat tangan Tuan Su setelah Tuan Su tertidur. Dan di sini terlihat jelas bahwa sebenarnya yang menyuruh Elaine untuk menggoda Tuan Su adalah istri dari Tuan Su sendiri, dan yang melakukan pembunuhan kepada Elaine adalah Tuan Su. Hanya saja Tuan Su memanipulasi semuanya sampai dari bukti buku harian palsu dan lainnya agar polisi percaya yang membunuh Elaine adalah istrinya sendiri. Meski pada kenyataannya Tuan Su sudah mengaku bahwasanya yang membunuh Elaine adalah Tuan Su, tapi semua itu adalah rencana busuk yang dilakukan oleh Tuan Su agar polisi tidak langsung percaya begitu saja. Lanjut, Tuan Su dan istrinya bertengkar di gudang, dan inti dari permasalahan yang sebenarnya adalah Tuan Su kesal karena tidak pernah dilayani sebagai seorang suami, dan dengan sifat malas istrinya yang sangat dibenci oleh Tuan Su. Sedangkan dari pihak istri, dia kesal karena yang tertulis di novel Tuan Su adalah sebuah kemunafikan besar yang dimana semuanya adalah kebohongan dan membuat istri Tuan Su merasa benci. Lalu, istri Tuan Su menyewa Elaine untuk menggoda Tuan Su, dan Tuan Su pun tergoda. Dan yang membuat Tuan Su dan istrinya marah adalah Elaine meminta bayaran lebih dari yang diberikan dan selalu memeras Tuan Su dan istrinya. Artinya, semua permainan istri Tuan Su sebenarnya Tuan Su juga menyadarinya, hanya saja lebih memilih diam dan mengambil keputusan untuk membunuh Elaine, dan istrinya sendiri dijadikan tersangka oleh Tuan Su. Dan di scene ini
istri Tuan Su akan membunuh Tuan Su dengan menyiksanya. Sempat mereka berdua baikan, hanya saja Tuan Su tidak mengiyakan permintaan istrinya. Dan akhirnya istrinya kembali marah, yang dimana akan membunuh Tuan Su. Hanya saja Tuan Su menendangnya dan membuat istrinya jatuh. Dan kemudian terjadilah kejar mengejar, lari dan berlari, anjay. Tubuh Tuan Su sudah remuk dan tenaganya pun habis, tapi masih bisa untuk berlari miring-miring. Dan istrinya pun mengejarnya sambil membawa kapak untuk membunuhnya. Anjay, di kapak gak tuh? Scene paling menegangkan, dimana Tuan Su saat berlari jatuh terperosok dan membuatnya pingsan. Lalu istrinya mengikatnya dengan rantai, yang dimana ternyata Tuan Su akan dibunuh dengan cara sangat sadis, yang dimana dia akan dibunuh dengan cara digergaji menggunakan mesin otomatis. Bah, ngeri kali cuk. Di samping itu polisi pun datang, yang dimana langsung dihajarnya oleh istri Tuan Su. Hanya saja mudah sekali untuk menangkap istri Tuan Su. Dan salah satu polisi melepas rantai yang mengikat Tuan Su dengan cara memotongnya menggunakan gunting besi. Hampir saja jadi persegi panjang. Dan alhasil polisi lainnya mencabut listrik dari mesin tersebut. Dan selamatlah Tuan Su. Sangat menegingkan. Dan di ending film menceritakan kejadian yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tuan Su atas kematian Elaine. Semua terjadi begitu sangat rapi, bak baju disetrika 10 kali. Otak orang kaya bosku. Semuanya dibuatnya seperti nyata, sampai polisi pun terkecoh dibuatnya. Dan pada akhirnya Kiki atau istri Tuan Su harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan film pun tamat. Gak habis pikir gue, Naco, kok bisa jahat banget ya. Oke bosku, terima kasih sudah menonton alur film Deception of the Novelist. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar Mimin tambah semangat lagi upload video terbaru. And see ya.